Om Swastiastu. Jadi di sini saya sebagai penyaji kedua yang akan membawakan materi tentang manajemen fasilitas pendidikan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rainelis Keti Hartini dengan NIM 17130111089. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahaskan, yang pertama, konsep dasar manajemen fasilitas pendidikan, dan yang kedua, pengadaan fasilitas pendidikan, dan yang ketiga, pendayagunaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, dan yang keempat, penghapusan fasilitas pendidikan, dan yang terakhir, pelaporan data fasilitas pendidikan. Baik, langsung saja kita akan membahas subtopik pertama, yaitu konsep dasar manajemen fasilitas pendidikan. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Fasilitas dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu fasilitas fisik dan fasilitas uang. Fasilitas fisik itu sendiri yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau yang mempunyai peranan dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Sedangkan fasilitas uang adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan suatu kegiatan sebagai akibat dari nilai uang. Menurut Ibrahim Bafadal, dalam buku Manajemen Pendidikan dijelaskan bahwa sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Dan prasarana adalah sebagai perangkat yang menunjang keberlangsungan sebuah proses pendidikan. Contoh dari sarana adalah gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran lainnya. Sedangkan prasarana adalah contohnya yaitu halaman sekolah, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, sedangkan halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga dan komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Adapun pengertian dari manajemen fasilitas pendidikan itu sendiri merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan secara continuity terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai, efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Adapun prinsip-prinsip manajemen fasilitas pendidikan, yang pertama prinsip pencapaian tujuan, dan yang kedua prinsip efisiensi, dan yang ketiga prinsip administratif, dan yang keempat prinsip kejelasan tanggung jawab. Untuk prinsip pencapaian tujuan yaitu berhasil bila mana fasilitas selalu siap pakai setiap saat bila akan digunakan. Sedangkan prinsip efisiensi yaitu kegiatan pengadaan fasilitas dengan perencanaan disertai dengan juknis penggunaan dan pemeliharaan. Sedangkan prinsip administratif yaitu pengelolaan fasilitas memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang berlaku. Sedangkan prinsip kejelasan tanggung jawab merupakan perlu kejelasan tugas dan tanggung jawab personil. Prinsip kekoefisien manajemen proses pengelolaan fasilitas pendidikan bertujuan untuk yang pertama mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana melalui sistem perencanaan secara hati-hati dan saksama. Dan yang kedua mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara hati-hati dan efisien. Dan yang ketiga, mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana agar siap pakai apabila diperlukan. Dan yang ketiga, membantu personil dalam memberikan layanan secara profesional. Dan yang kelima, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja personil. Subtopik selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam manajemen fasilitas pendidikan, yang terdiri dari yang pertama pengadaan, dan yang kedua penggunaan, dan yang ketiga pemeliharaan, yang keempat penghapusan, dan yang kelima pelaporan. Yang pertama pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan menyediakan semua keperluan barang atau jasa atau benda bagi keperluan pelaksanaan tugas. Sebelum kegiatan pengadaan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan kegiatan perencanaan dan prakualifikasi fasilitas pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan fasilitas, yaitu
Rencana kebutuhan yang meliputi semua barang yang diperlukan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Yang berikutnya, jenis-jenis pengadaan fasilitas yang meliputi tanah, bangunan, perabot, alat kantor atau buku, dan kendaraan. Yang berikutnya, cara pengadaan fasilitas pendidikan, yaitu dengan lelang, penunjukan langsung, membeli, membuat sendiri, dan menerima hibah. Selanjutnya, pendayagunaan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka setiap alat perlengkapan perlu diatur penggunaannya seoptimal mungkin, khususnya buku-buku, alat peraga, dan atau alat pelajaran lainnya. Prinsip efektivitas berarti semua pemakaian pencapaian tujuan pendidikan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun prinsip efisiensi berarti yaitu pemakaian semua perlengkapan pendidikan secara hemat dan hati-hati, sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah habis, rusak, atau hilang. Pemeliharaan perlengkapan adalah suatu kegiatan pemeliharaan yang terus-menerus untuk mengusahakan agar setiap jenis barang tetap berada dalam keadaan baik dan siap pakai. Ada beberapa macam pemeliharaan perlengkapan sekolah, yaitu pemeliharaan yang bersifat pengecekan, pemeliharaan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan berat, yaitu ditinjau dari perbaikan. Ada dua macam pemeliharaan perlengkapan sekolah, yaitu pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Penghapusan ialah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghapuskan barang-barang milik negara atau kekayaan negara dari daftar inventaris berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan penghapusan, yang pertama mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya. Dan yang kedua, meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksana inventaris. Dan yang ketiga, membebaskan ruang atau pekarangan kantor dari barang-barang yang tidak digunakan. Dan yang keempat, membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi satuan organisasi yang mengurus. Adapun syarat-syarat penghapusan, yang pertama, keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Dan yang kedua, perbaikan akan menelan biaya yang besar. Dan yang ketiga, secara teknis dan ekonomis, kegunaannya tidak seimbang dengan besar biaya pemeliharaan. Dan yang keempat, hilangnya akibat susut di luar kekuasaan pengurus barang. Dan yang terakhir, tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini atau mutakhir. Yang berikutnya, jenis-jenis penghapusan. Yang pertama adalah penghapusan dengan menjual barang-barang melalui kantor lelang negara. Dan yang kedua, pemusnahan yang dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan dengan disaksikan oleh perabot pemerintah. Dan yang selanjutnya adalah tahap-tahap penghapusan. Yang pertama adalah pemeliharaan barang yang dilakukan tiap tahun bersamaan dengan waktu perkiraan kebutuhan. Dan yang kedua, memperhatikan faktor-faktor penyingkiran dan penghapusan ditinjau dari segi nilai uang. Dan yang ketiga, membuat perencanaan. Dan yang keempat, membuat surat pemberitahuan kepada yang akan diusahakan penyingkiran dengan menyebut barang-barang yang akan disingkirkan. Dan yang kelima, melaksanakan penyingkiran dengan cara yang pertama, mengadakan lelang. Dan yang kedua, menghibahkan kepada badan orang lain. Dan yang keempat, membakar. Dan yang kelima, menyingkirkan disaksikan oleh atasan. Dan yang terakhir, membuat berita secara acara tentang pelaksanaan penyingkiran. Selanjutnya, pelaporan. Pelaporan data atau inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Kegiatan inventarisasi perlengkapan pendidikan meliputi dua kegiatan, yaitu pencatatan perlengkapan pendidikan dan pembuatan kode barang. Pencatatan perlengkapan pendidikan yaitu dibagi menjadi dua, yaitu barang inventaris dan barang bukan inventaris. Sedangkan pembuatan kode barang bertujuan untuk memudahkan semua pihak dalam mengenal kembali semua perlengkapan pendidikan sekolah. Selanjutnya, laporan triwulan mutasi barang inventaris, yaitu yang pertama, tiap sekolah dan unit pelaksana teknis wajib membuat daftar laporan triwulan mutasi barang inventaris rangkap 2 untuk disampaikan satu set asli kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan satu set untuk diri sendiri.
Yang kedua, kantor dinas pendidikan kabupaten atau kota membuat rekapitulasi laporan triwulan yang berasal dari sekolah atau UPT atau dinas pendidikan kecamatan. Dan yang berikutnya laporan tahun inventaris, yaitu tiap sekolah wajib mengisi daftar isian inventaris dan rekapitulasi barang inventaris rangkap 2. Yang kedua, kantor dinas pendidikan kabupaten atau kota wajib mengisi daftar isian inventaris dan daftar rekapitulasi laporan tahunan inventaris yang berasal dari sekolah atau UPT di lingkungannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.